ceramah kita harus tahu dulu yang saya katakan tadi, ya. Terakhir tadi sampai pekerjaannya pun kita harus tahu, tingkat pendidikan kita harus tahu apa mau mereka. Misalnya di sana lebih condong kepada orang-orang yang tidak mau sholat, garap masalah sholat. Di sana condong orang-orang yang suka berjudi, garap masalah judi. Di sana lebih condong orang-orang yang sambung ayam, garap yang sambung ayam. Di sana banyak orang-orang yang tidak sedekah, garap masalah sedekah. Itu yang dilakukan oleh Umar bin Khattab dalam ceramah-ceramahnya. Beliau lebih mengarah ke sana karena beliau merasa bahwasannya beliau melakukan banyak dosa di masa lalunya. Oleh karenanya beliau harus menyerahkan kehidupannya, kekayaannya, dirinya, darahnya, perjuangannya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Islam itu tidak dapat dikalahkan oleh orang-orang kafir karena dia menyerahkan dirinya bulat-bulat secara sahid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat-sahabat dahulu itu pingin sekali, ya, saya mau mati sahid. Ada sahabat Khalid bin Walid, julukannya Saifullah, si pedang Allah. Dia bertekad bahwasanya saya akan mati sahid. Saya harus mati dengan sahid. Dia setiap di peperangan apapun dia ditunjuk sebagai panglima perang. Peperangan terbesar di umat Islam di zaman Khulafaur Rasyidin itu ada namanya perang Yarmuk, di mana perang itu Islam yang 23.000 sampai 26.000, itu sejarah katakan seperti itu, bisa mengalahkan orang-orang Rom yang berjumlah 250.000 sampai dengan 400.000. Kenapa mereka bisa menang? Dengan keadaan 10 kali lipat lebih lemah secara hitungan manusianya dan persenjataannya lebih modern lah orang-orang Romawi daripada Islam pada zaman dahulu. Kenapa bisa menang Islam pada waktu itu? Islam menang bukan karena senjatanya. Islam menang bukan karena banyaknya orang, tapi Islam menang karena dalam dada mereka ingin sahid dunia, fit dunia wal akhirah, sahid dunia dan akhirat. Karena orang-orang yang sahid itu dikuburkan dengan baju-baju bekas darah. Seorang Khalid bin Walid, panglima perang yang berkeinginan dalam hatinya mati sahid, ternyata Allah mewafatkan dia dalam keadaan mati sahid, mati sakit. Itu dia bersedih. Sejarawan mengatakan bahwasanya tidak ada satu inci pun, tidak ada satu mili pun di tubuh Khalid bin Walid itu tidak ada luka bekas tombak, bekas pedang, bekas panah. Tidak ada satu mili pun. Jadi di tubuh dia itu sebenarnya sudah ribuan bahkan jutaan luka yang ada di tubuhnya. Tapi beliau tetap tidak mati. Dan beliau matinya dalam keadaan mati sakit. Makanya beliau bersedih. Ditemui oleh sahabat Abdurrahman bin Auf, ya, Khalid bin Walid, bagaimana keadaan sakitmu nih? Aku sedih, ya saudara Abdurrahman. Kenapa kau sedih? Sedih sekali. Aku berdoa kepada Allah tiap malam, ya Allah, matikan aku dalam keadaan sahid, matikan aku dalam keadaan sahid. Ini aku mati di tempat tidurku sendiri. Ini aku wafat di tempat tidurku sendiri. Ini malaikat maut mengambil nyawaku di tempat tidurku sendiri. Itu yang membuatku sedih. Aku ingin sahid, ya Allah. Aku ingin mati di dalammu, katanya. Tapi Allah tidak memperkenankan dia untuk mati sahid. Walaupun dia tidak mati sahid, Khalid bin Walid adalah salah satu orang yang dijamin ahli surga dari 100 orang. Ada 10 orang yang dijamin ahli surga. Jadi mereka langsung masuk surga tanpa hisab. Itu 10 orang. Yang pertama itu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali.
itu sahabat yang 4, Khulafaur Rasyidin. Terus ditambah dengan Sa'ad bin Abi Waqqas yang kelima, yang keenam Zubair bin Awam, yang ketujuh Thalhah bin Ubaidillah, yang kedelapan Abdurrahman bin Auf, yang kesembilan Abu Ubaidah bin Jarrah, yang ke-10 Said bin Zaid, itu istri adik ipar dari Umar bin Khattab. Jadi luar biasa gitu. 10 orang ini tidak akan terkena hisab. Mereka yang pertama-tama setelah Rasulullah itu yang masuk surga. Terus ditambah lagi dengan 100 orang yang dijamin ahli surga walaupun tidak mati syahid. Termasuk di dalamnya ada Hamzah bin Abdul Muthalib, itu paman Rasul ya. Terus ada Abu Abbas ini adalah paman Nabi juga, itu juga dijamin masuk surga oleh Allah. Ada juga Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Zubair, Abdullah bin ini bro. Terus tambah lagi cucu Nabi 2 Hasan Husain, itu pun 100 orang yang dimasukkan ke dalam surga oleh Allah tanpa hisab. Maka banyak lagi lah kalau mau sebutkan satu-satu ya, kayak bapak ini dosen sejarah ujung-ujungnya ya. Bapak bukan dosen sejarah, bapak ini dosen psikologi. Ini ngajar tasawuf sama kalian juga. Bapak sebenarnya keberatan ini ya, tapi apa yang boleh buat lah ya. Tidak ada rotan, emas pun jadi. Salah ya, tidak ada rotan, akar pun jadi ya. Bapak ini akar ya. Jadi tolong kalau masih banyak kesalahan sana sini dalam memberikan kuliah kepada kalian, karena harus maklumi Bapak bukan dosen bukan dosen retorika dakwah, tapi Bapak dosen psikologi ya. Kalau psikologi kalian mendengar kesalahan tentang Bapak boleh kalian marah, tapi ini jangan marah karena Bapak memang bukan ahlinya retorika dakwah. Tapi beginilah cara Bapak berdakwah kepada di masyarakat. Senang gak senang orang, karena Bapak hanya mengajak mereka untuk ke jalan kebaikan. Kalau mereka mau baik, kalau nggak mau baik ya terserahlah. Nabi Muhammad juga begitu, dia hanya mengajak. Kalau orang yang diajak kamu kata Allah ya sudah ya, innaka tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Bahwasannya yang memberi petunjuk itu Allah, bukan Nabi, bukan Rasul. Allah yang memberi petunjuk. Jadi tidak bisa seorang Ibrahim ini bisa mengajak orang ke jalan lebih baik tanpa adanya campur tangan Allah. Jadi di dalam retorika itu ada teknik-tekniknya. Seperti tadi Bapak bercerita tentang sejarah ya. Ada sejarah Umar bin Khattab, sejarah Abu Bakar, sejarah Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib ya. Wah, kita berbicara tentang mereka. Jangan pertengkaran suami istri tetangga kita bawa dakwah. Ujung-ujungnya dia dengar gitu ya, dia malah jadi tersinggung, marah dengan kita. Kita salah. Ada orang yang ceramah begitu kerasnya mengatakan bahwasannya, misal ya, saya bukan nyindir siapa-siapa. Misalnya di headset itu ada jin kafirnya misalnya gitu ya. Di HP itu misalnya ada setannya misalnya. Ya, itu terlalu keras ya. Padahal jelas Allah sudah mengatakan dalam satu firman-Nya bahwasannya kita jangan mengolok-olok sesembahan orang lain. Kita jangan mengejek-ejek sesembahan orang lain. Itu yang salah ya. Itu yang tidak diperbolehkan dalam Islam. Kita mengejek. Walaupun Tuhan mereka salah, mereka punya Tuhan, itu sudah baik. Gitu. Masalah kebenaran atau tidak benar itu urusan nanti, urusan Allah. Apakah Islam yang benar? Menurut saya Islam benar. Gitu. Saya katakan Islam itu benar. Saya katakan Islam itu ya agama kebenaran, agama yang baik, mengajak pada kebaikan, agama yang mengajak surga. Tapi orang-orang di luar Islam pun mengatakan sama, agama mereka, agama yang benar, agama mereka, agama yang baik. Saya percaya sekali antu'minu billah wal malaikah wa kutubillah wa rusulillah wal akhirah wal qadari khairihi wa sarrihi minallahi ta'ala. Saya percaya itu ada rukun iman itu. Dan saya yakinnya neraka dan surga ada. Allah ada. Saya yakin itu. Tapi apakah kita gembar-gemborkan di masyarakat bahwasannya inah itu setan? Apalagi sudah mengejek ya, mengejek
umat lainnya, mengejek orang lain. Ini tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah yang begitu santun. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dia itu teladani Rasulullah, bagaimana dia dicaci maki, bagaimana dia ditimpuki orang, bagaimana dilempari tai, bagaimana dia dicemooh, bagaimana dia dihina. Dia tetap memberi makan orang yang sudah mencemooh, menghina, mencaci maki, melempari beliau. Dan orang yang pertama kali menyembuh orang sakit itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu teladan kita. Jadi tidak boleh kita katakan orang si fulan jelek, si fulan ini, si fulan itu. Gak bisa dikatakan seperti itu. Ada orang memang sudah pesek dikatakan pesek misalnya. Itu pesek itu. Itu si ini apa bau. Itu keringatnya itu benar-benar kayak bau bangkek misalnya. Ada orang-orang seperti itu. Atau mengatai orang anjing misalnya, babi misalnya. Itu gak boleh. Islam tidak pernah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mengajarkan untuk berkata kasar. Nama saja, misalnya namanya Muhammad dipanggil Mamat. Itu marah saya kalau saya namanya Muhammad dipanggil Mamat. Muhammad itu terpuji, Mamat itu mati. Jelas. Jadi jangan gampang kita memanggil orang. Namanya Tuti Alawiyah dipanggil Butut. Ini kan mengada-ngada ini kadang. Seperti ini masyarakat Indonesia kebanyakan. Lebih gampang menghina daripada memuji orang. Puji orang walaupun memang dia tidak seperti yang dibayangkan. Untuk apa memuji? Wah Pak, itu kan gak benar Pak. Minimal dia senang dulu kepada kita. Bukan kita untuk berbohong. Karena ciptaan Allah itu diciptakan kuntum khairun ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Diciptakan sebaik-baiknya manusia, sesempurnanya manusia itu manusia gitu. Malaikat pun sujud kepada manusia, Nabi Adam. Dari malaikat, manusia ini lebih tinggi derajatnya daripada setan dan malaikat gitu. Tapi sekarang setan yang lebih rendah dari kita pun mau pensiun, mau meninggalkan dirinya dari setan. Karena kata dia apa? Karena manusia sudah banyak yang kesetanan katanya. Kita nggak perlu lagi caci maki goda dia. Kita tidak perlu lagi merayu dia. Karena mereka tidak dirayu pun sudah terayu pikirannya. Otaknya sudah banyak yang korupsi. Otaknya sudah banyak yang parno. Otaknya sudah banyak yang ingin berlebihan. Otaknya sudah hura-hura. Hedonism, veteranism, kapitalis, radikalis. Jadi gak perlu lagi kita pensiun dari setan. Kita tidak menggoda pun mereka sudah tergoda oleh diri mereka sendiri. Bayangkan setan mau pensiun jadi setan. Karena manusia yang sudah banyak yang kesetanan gitu. Jadi saya bingung tuh kayak ya. Kalau setan pensiun itu nanti yang masuk surga itu setannya bukan manusianya gitu ya. Jadi jadi apa? Jadi bahan apa ini ya? Drama ini ujung-ujungnya ya mata kuliah ini nih. Ya. Jadi kita harus berhati-hati seperti itu ya. Jangan mengatakan orang-orang semaunya gitu. Mengatakan apa jin kafir, orang kafir itu kafaro ya, orang yang keluar ya tahu ya. Kafirun orang yang keluar, kafar orang yang keluar. Cuma bahasa kafir itu tidak etis. Kan lebih enak kalau dibilang non-Islam atau saudara di luar agama kita. Apakah toleransi seperti itu salah? Ya, intinya Imam Ghazali pun toleransi dalam dunia itu diperbolehkan, tapi toleransi di dalam ibadah itu sudah tidak boleh. Jadi itu juga ya, ini ada juga ya yang orang yang bilang misalnya bank konvensional, barang siapa yang nabung bank konvensional maka bunganya haram, itu riba haram kalau dimakan, pegawai-pegawainya makan barang haram, terus lagi semua yang ada di bank konvensional itu haram semuanya. Oh ya Allah,
jangan seperti itu Bapak penceramah. Kami penceramah-penceramah yang dadakan ini hanya orang kecil yang tidak tahu apa-apa, jadi bingung nantinya dengan ceramah yang Bapak sampaikan ya. Di hukum syariah kita memang ada bank syariah, tapi belum sepenuhnya syariah. Tesis saya masalah bank syariah ya, masih belum bank syariah, tapi memang mengarah ke arah sana. Tapi jangan juga katakan sebagai bank-bank konvensional itu bank-bank haram, karena itu, atau bank riba ya, yang bunganya riba, yang haram, segala macam lah, tetek bengek lah ya. Intinya jangan seperti itu, karena sudah ada juga fatwa dari MUI bahwasannya diperbolehkan, bukan atau dianjurkan ya, tidak diwajibkan untuk menabung di bank konvensional. Kalau di bank syariah memang diwajibkan. Yes, oke kalau begitu gitu ya. Kasihan nantinya karena BI itu bank konvensional. Terus kami ya, kita, kalian semua itu dapat gaji dari gelontoran Bank Indonesia. Siapa yang jadi PNS, ASN seperti kita itu pasti dapat gelontoran dari bank konvensional yang ada bunganya. Berarti kita yang PNS ASN ini itu makan barang haram. Apakah itu saudaraku penceramah yang sangat ahli dalam ilmu tafsir dan hadis? Ya, mungkin saudara sudah merasakan makan sebagai PNS. Jadi jangan katakan yang berlebihan ya. Karena fatwa MUI itu tidak diwajibkan, tapi dianjurkan. Dia silahkan kalau mau nabung, itu tidak haram, asal bank itu berputar, bukan bank oding atau bank omat atau bank apa dingdong misalnya, atau bank apalah yang bank apa dari rumah ke rumah, bank keliling ya, atau bahasanya apa ya, ya bank keliling, nah itulah yang misalnya hutang 100 harus dibayar 50, jadi 150. Nah itu namanya lintah darat, bisa dikatakan riba karena sudah lebih dari 20% yang diambil dari penghasilannya. Jadi itu yang tidak boleh ya. Kalau kata saya ya itu yang tidak boleh, bank-bank keliling tadi. Tapi kalau bank-bank seperti BRI, BNI, terus lagi Mandiri dan bank-bank konvensional lainnya yang sudah diperbolehkan oleh pemerintah, itu tidak boleh kita katakan semau kita. Karena begini para saudaraku, para ahli agama, ahli penceramah yang memang sudah ribuan, jutaan, bahkan miliaran makmumnya di seluruh dunia ini, bahwasanya kita ceramah ini agar kiranya orang yang mendengarkan ceramah kita itu sejuk pikirannya, itu damai hatinya, itu indah, jiwanya indah sekali ya, bukan untuk memprovokasi, bukan untuk berlebihan kita gitu. Karena kita ceramah ini pertanggungjawaban kita bukan kepada manusia, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila kita mengejek antara manusia dengan manusia, antara manusia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, antara manusia dengan alam, hablum minallah, hablum minan nas, hablum minal alam, maka itulah kesalahan terbesar kita. Kita mau dekat dengan Allah cuma mengejek ciptaan Allah, alam ciptaan Allah. Orang Kristen, orang Buddha, orang Hindu, orang Konghucu, Majusi ya, Katolik, terus Protestan, agama-agama kebatinan misalnya, kebudayaan, kebatinan dan lain-lain, itu semuanya mereka ingin mencapai kepada derajat kebaikan dengan cara mereka. Mereka salah? Enggak. Kenapa tidak salah? Mereka kan tidak menyembah Allah, ya itu urusan mereka gitu. Sekarang kita garap saja lahan kita, jangan lahan orang lain kita garap juga gitu. Kalau kita garap lahan orang lain, orang marah nantinya, orang tidak suka dengan kita.
Lebih baik kita garap lahan kita bagusi lahan kita ajarkan mereka syahadat, kita ajarkan mereka sholat, kita ajarkan mereka puasa, kita ajarkan mereka zakat, kita ajarkan mereka haji, umroh, dan lain-lain. Rukun Islam. Banyak sekali ya umat Islam yang ada di Indonesia khususnya. Saya pernah ke Guangzhou, Cina, saya pernah ke Sichuan, saya pernah ke Wuhan juga yang tempat tinggal virus corona ini ya. Ternyata di sana itu banyak Muslim, walaupun negara mereka adalah negara komunis, negara yang tidak beragama. Tapi di aliran Sungai Huanghe, Sungai Kuning, ya, di Sichuan sana, itu banyak sekali orang-orang Islam, perkampungan Islam yang bertanam padi, bertanam palawija dan lain-lain. Itu mereka, ya, Islamnya lebih dari kita. Saya datang ke sana dianggap keluarga besar mereka. Agama saya tidak banyak, sedikit sekali saya tahu tentang agama, saudaraku. Mahasiswa yang saya sayangi, para penceramah yang ada di luar sana, saya tidak sebanyak Anda agama keahlian saya. Agama saya tidak sebanyak yang Anda pikirkan. Saya disuruh jadi imam, saya bingung. Apakah saya ini sudah mampu menjadi imam? Ditakutkan mereka kan kecewa nantinya mendengar suara saya yang bindeng ini, mendengar suara saya yang tidak lurus ya, mungkin dalam berbahasa Arabnya. Tapi saya dihormati oleh mereka sebagai tamu untuk menjadi imam. Wah, saya bilang saya nggak bisa, tapi yaitu penghormatan. Langsung saya baca aja lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lah, gara-gara jadi imam maghrib, saya jadi imam isya, imam subuh, imam zuhur, imam asar. Padahal saya bilang suara saya kurang bagus ya Ustaz, ya muhtaram, mukarom, saya suara kiai, suara saya kurang bagus ini. Ustaz katanya lebih merendah, suara Ustaz bagus sekali katanya. Saya bilang ya Ustaz, saya ini bukan lulusan pesantren, saya ini hanya lulusan SMA yang tidak tahu baca huruf Al-Quran. Saya hanya sekedar cuma belajar ya cara biasa saja, saya ngaji biasa. Besoknya selama 2 minggu saya di sana, saya jadi imam sholat mereka. Tiap hari saya dipotongi aja sama mereka, sayur-sayuran segala macam. Ya ramah sekali orang-orang Cina di Sichuan sana. Saya bangga sekali, luar biasa. Inilah Islam, indahnya Islam. Saya seperti di sana itu orang hilang yang tidak ditemukan selama 2-3 tahun, pas ditemukan, wah, seperti luar biasa sekali. Saya dipeluk, dicium, luar biasa. Begitu juga mereka, begitu saya pulang mereka bertangis-tangisan. Saya berharap, saya bilang, kalian datang ke negara saya, beritahu saya akan jamu kalian sama dengan kalian menjamu saya, dan saya lebihkan jamuan itu. Rasulullah katakan, jamulah tamumu dengan baik, maka nanti engkau akan lebih baik lagi untuk dijamu oleh mereka. Jadi intinya, jangan kita bedakan ras Tiongkok, ras Korea, ras Hong Kong, ras Melayu, ras Arab, ras Eropa, Westernism, Eurofanism, terus lagi apa? Ras-ras hedon. Jangan kita, ya. Atau kita katakan orang itu kafir. Besok dia masuk Islam. Kenapa kamu bisa mendengar ceramah Pak Ustadz Ibrahim saya masuk Islam?
enak bener kayaknya, Islamnya lembut ya kayaknya. Tuh puasanya tuh wah, luar biasa sekali. Sholatnya berjamaah, wah luar biasa sekali. Zakat, bagaimana membantu orang-orang gharib, orang fisabilillah, hamba sahaya, orang fakir, miskin, orang-orang mu'alla. Wah luar biasa sekali Islam ini. Jadi masuk Islam gara-gara Ibrahim gitu. Saya buka pengobatan gitu ya. Saya buka pengobatan kecil-kecilan. Mungkin kalian lihat, nih di belakang saya ada obat-obatan. Saya buka pengobatan yang ica-ica jadi dokter lah gitu. Ya, jadi saya buka pengobatan, ya alhamdulillah ya. Sambil saya buat pengobatan, kalau kalian mau lihat YouTube saya yang lainnya, itu ada praktek pengobatan. Bagaimana saya berdakwah kepada mereka supaya mereka jangan tinggalkan sholat. Berkata yang bisa mengelola emosinya. Kalau tidak bisa mengelola emosi, nanti kamu sakit lagi. Jadi saya masukkan nilai-nilai dakwah itu. Bapak masukkan nilai-nilai dakwah di dalam pengobatan Bapak. Ya. Dan setiap hari Jumat Bapak liburkan untuk pengobatan, tapi Bapak gratiskan orang yang mau berobat, orang-orang yang tidak mampu. Rugi Bapak tidak ada rugi berjuang di jalan Allah, fi sabilillah, fastabiqul khairat, berlomba-lomba di jalan Allah, tidak ada ruginya. Alhamdulillah saya tidak rugi, saya terus beruntung, untung saya banyak sekali. Saya masih diberikan udara, itu untung saya. Saya masih diberikan air, itu untung saya. Saya masih diberikan nafas, saya masih diberikan suara, saya masih bisa diberikan keindahan-keindahan, kedamaian, kecintaan. Saya masih diberikan naungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu keuntungan yang luar biasa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada saya. Oleh karenanya, saya tidak takut untuk mengeluarkan harta saya. Saya yakin sedekah, infak, jariyah, zakat itu tidak akan pernah menghabiskan kekayaan kita, tidak akan membangkrutkan apa yang telah kita capai, tidak akan membuat kita rugi, malah kita semakin kaya. Walaupun tidak berpunya, tapi kekayaan saya ada di hati saya. Itu intinya seperti itu. Jadi balik lagi ke ceramah retorika dakwah. Jadi kita berdakwah itu dengan sebaik-baiknya, ya, tidak berkata kasar. Karena hati-hati kita sebagai penceramah apabila berkata kasar, sering mengejek orang, nantinya dia akan menjadi orang muklis di akhirat kelak. Muklis itu apa? Ya, nama orang, ya, tapi yang namanya muklis harusnya mukhlis namanya, itu bagus ya. Tapi kalau muklis itu bangkrut. Jadi ada yang masuk surga, ini penceramah yang luar biasa hebatnya, ya. Dia masuk surga nih karena amalan dia luar biasa banyaknya. Jadi dia hafiz Quran, hadisnya hafal ribuan, karena memang jurusannya hadis. Misalnya kuliahnya di Mesir sana, kuliahnya di Suriah, kuliahnya di Qatar, kuliahnya pokoknya di luar negeri, entah di McGill University atau ACLA, ya, Universitas California, ya. Jadi kuliahnya di luar negeri, luar biasa. Jadi ilmunya ini banyak sekali, bahasa Inggrisnya bagus. Jadi begitu timbang itu sampai turun pahalanya, itu saking banyak pahalanya. Jadi langsung kata malaikat, kamu masuk surga, pahala kamu lebih banyak daripada dosa-dosa yang kamu lakukan. Itu masuk surga dia mau masuk, tapi ada panggilan, ada seorang perempuan. Ya malaikat Ridwan, hentikan dia dulu. Ada apa kata Ridwan? Hentikan. Itu si Fulan bukan? Iya. Hentikan dia dulu masuk surga. Saya mau cerita dulu. Ada apa? Saya mau menuntut bela. Saya mau menuntut keadilan dari Allah Subhanahu wa taala di akhirat ini. Apa yang perlu kamu minta keadilan? Saya minta keadilan kepada Allah bahwasanya dahulu waktu masih di dunia dia telah mengejek saya. Saya dikata-katai dia. Saya dikatakan pesek. Saya dikatakan juling. Saya dikatakan pincang oleh dia. Oleh karenanya saya tidak terima. Saya menuntut bela, menuntut
pengadilan tertinggi dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, ya Ridwan, hentikan dia. Timbang lagi sama malaikat Ridwan. Begitu ditimbang, dibuang tadi, pahalanya dimasukkan kepada orang yang dikatai tadi. Tetap karena ini memang seorang ahli ya. Dia kuliahnya sampai S3 ya, S3 ke S8 atau terserah ya. Tetap timbangan yang pahalanya itu lebih berat. Kamu tetap masuk surga Fulan. Begitu musuh panggil lagi, ada apa lagi kata Ridwan? Itu si Fulan bukan? Iya, itu si Fulan. Saya tidak beritahu kalau dia masuk surga. Saya pasti masuk neraka karena saya orang di luar Islam. Saya masuk neraka. Tapi saya tidak terima kalau dia masuk surga. Ada apa? Memang kenapa dengan dirinya? Kalau tidak berkenan dia masuk surga. Saya sewaktu hidup itu pernah dikata-katai oleh dia kafir. Pernah dikatakan kafaro, orang-orang yang patut dibunuh misalnya. Orang-orang kafir kan di zaman Hawarid, yang tidak masuk dalam Hawarid itu harus dibunuh karena mereka tidak sejalan dengan Hawarid. Hawarid itu orang-orang yang keluar dari pasukan Ali. Itu namanya Hawarid atau Horoja, orang yang keluar dari Ali. Orang-orang yang balik ke kampung halaman mereka. Jadi saya tidak terima dikatakan begitu oleh dia. Jelas memang mungkin saya salah pada waktu itu, saya salah masuk agama. Tapi dia tidak berhak untuk mengata-ngatai saya seperti itu. Jadi saya menuntut bela. Saya minta dia untuk dimasukkan ke dalam neraka. Ditimbang lagi, langsung Allah bilang, ya Ridwan, timbang lagi. Tuh masih berat di pahalanya. Sedikit pahala masih berat. Terus kamu tetap masuk surga Fulan. Begitu kamu masuk lagi, dipanggil lagi. Tunggu dulu mereka Ridwan. Itu si Fulan bukan? Iya, ini si Fulan. Orang hebat itu bukan? Iya, ini si orang hebat ya. Jangan masukkan dia dulu malaikat Ridwan. Ada apa kata malaikat Ridwan? Dia sudah berhak untuk masuk surga. Pahalanya sudah banyak. Tadi sudah ada yang orang-orang yang minta keadilan, sudah diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apalagi yang kalian minta? Saya waktu hidup dengan dia katanya, dia telah berkata kasar kepada saya. Dia telah mengata-ngatai saya. Dia telah memanggil saya dengan sebutan-sebutan yang tidak baik. Saya menuntut keadilan di akhirat ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak ridho dia masuk surga. Didengar oleh Allah Subhanahu wa taala, Ridwan, timbang lagi. Akhirnya timbangan turun. Neraka dia. Tapi belum juga itu. Masih ada lagi Mas, karena ini banyak menyakiti. Diteramah kayak seperti ini di YouTube, didengar orang banyak, ini banyak menyakiti orang. Hati-hati. Ingat, mahasiswa ini hati-hati dalam ceramah di media sosial. Karena nantinya akan dituntut orang, akan dituntut pengadilan balas nanti di akhirat kelak. Allah tahu. Ya, al-yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Yasin 65. Mulut itu dibungkam karena mulut kita itu banyak bohongnya. Yang akan berbicara nanti, yang akan berkata nanti kaki dan tanganmu saja. Karena dia tidak akan berbohong dengan pengadilan akhirat. Intinya seperti itu. Jangan kita katakanlah orang ini ada penuntutan balas dari yang tidak suka dengan kehidupan dia di dunia waktu itu. Oleh karenanya di dalam kita nanti kalian yang orang-orang tafsir hadis ya, ilmu tafsir Quran ya, ilmu Quran tafsir ya, IKT ya. Jadi kalau kalian berceramah, hati-hati, jangan menyinggung orang lain. Jangan sampai orang lain itu tersiksa gara-gara kita ceramah. Dia tersiksa sekali. Ya, bilang mau pulang, nggak enak, nggak pulang. Kita kata-katai terus. Jangan membuat. Jadi ada teknik-teknik ceramah yang teknik ceramah itu tidak menyakiti orang lain, tidak membuat orang lain bosan mendengar ceramah kita.
Jangan sampai orang bosan, ngantuk, tertidur dia. Nah itu dia ya yang tidak boleh. Oleh karenanya alangkah indahnya bila kalian melaksanakan ceramah itu dengan teknik-teknik yang telah diajarkan nantinya. Nanti saya ajarkan cara teknik-teknik ceramah, walaupun saya tidak tidak. Saya bukan seorang penceramah ya. Saya seorang dosen psikologi, seorang pengobat ya. Kalau ada yang sakit sini saya obatin, cepat saya sembuhkan. Tapi kalau ceramah itu saya bukan. Tapi nanti saya buka tetap bukunya ya, Bapak buka bukunya untuk melihat bagaimana ceramah Bapak ya. Tekniknya bagaimana, walaupun Bapak nggak pakai tekniknya, pakai jurus-jurus apa juga nggak tahu ya intinya. Dan untuk kalian mahasiswa semester 4 ilmu tafsir Quran ya, ilmu Quran tafsir, untuk menonton ini walaupun lama ini harus sampai selesai, karena ini pembelajaran online yang mungkin nanti salah satu yang mungkin di tengah atau di akhir nanti itu yang keluar di semester Bapak, atau di tengah semesternya atau di UAS-nya nantinya. Jadi harapan Bapak kalian menonton ini, dan kalian setelah menonton selesai kalian tulis, hadir Pak, saya kelas ini, jurusan ini, terus prodi ini. Nah itu. Terus saya mau bertanya. Nah, silakan kalian tanyakan apa. Nanti Bapak jawab. Semua pertanyaan akan Bapak jawab. Ya. Intinya harus ditonton sampai dengan selesai kuliah ini. Seperti itu, dan kalian komen tentang kehadiran, dan bila ingin bertanya, tanyakan. Nanti pertanyaan-pertanyaan tadi akan Bapak jawab. Nanti kalian setelah itu sudah melihat ada pertanyaan dari kawannya, silahkan kalian yang di rumah menjawab. Bapak menilai kalian bukan dari bagusnya pertanyaan kalian atau benarnya jawaban kalian. Bapak nilai kalian bukan dari benar, tapi dari salah kalian. Semakin kalian salahnya banyak, maka semakin nilai kalian akan lebih baik. Karena Bapak yakin proses itu tidak akan membohongi. Bohong orang yang tiba-tiba pintar. Bodoh orang bisa mengatakan orang itu cerdas tanpa dia belajar. Ya, orang cerdas itu orang yang mampu belajar dengan sebaik-baiknya. Tidak ada orang yang pintar tanpa belajar. Oleh karenanya harapan Bapak kepada kalian terus membaca dan membaca. Ya, Bapak harapkan kalian bertanya. Misalnya ada beberapa orang, 37 orang itu bertanya semua, Bapak akan jawab. Dan kalian yang ada di rumah, minggu depannya atau 3-4 harinya, cari jawabannya dari jawaban teman kamu. Cari sendiri, jangan buka di Google, Mbah Google ya. Jangan, Bapak ketahuan nanti. Lebih baik kalian cari di buku dan jawaban kalian salah, maka akan Bapak nilai kesalahan itu sebagai usaha kalian. Tapi kalau benar carinya, tapi carinya di Google, Mbah Google, maka akan Bapak coret dari jawaban. Jadi semakin kalian salah, semakin Bapak suka kepada kalian. Karena kesalahan adalah kebenaran menunggu. Tapi kebenaran dari sifat-sifat licik, maka kebenaran itu adalah kebenaran nisbi, kebenaran semu yang tidak ada artinya apa-apa bagi kehidupan kita selama ini. Jadi intinya Bapak berharap kalian menonton YouTube ini, kalian cermati, kalian kalau bisa diulang lagi atau di ini. Jangan lupa juga ya untuk ini lebih banyak yang menonton nanti, tolong di subscribe ya, di like, di share, terus dikomentari kehadiran kalian. Bila tidak ada komentar dari kalian, saya hadir Pak, maka di tempat itu maka Bapak nyatakan kalian tidak hadir.
bila tidak ada saya hadir, Pak, nama saya ini, terus saya ingin bertanya atau saya ingin menjawab pertanyaan dari si Fulan, boleh ya Bapak sediakan ruang untuk kalian menjawabnya di lewat tulisan, ya lewat tulisan di komentar. Jadi Bapak gak berharap kalian benar, ya. Jadi nilai itu yang buat bukan Bapak. Bapak tidak pernah bisa menilai kalian. Yang bisa menilai kalian Allah dan kalian sendiri. Jadi kalau nilai kalian jelek, itu adalah nilai objektif kalian, ya. Karena yang menilai itu adalah kalian sendiri. Bapak hanya menuliskan nilai yang kalian buat. Jadi kalau kalian jelek nilainya, berarti kalian yang membuat nilai kalian jelek, kan Bapak. Tapi kalau nilai kalian bagus, maka yang membuat bagus nilai kalian itu adalah kalian sendiri. Tapi mudah-mudahan nanti Bapak ada subjektivitasnya. Bagi kalian yang hadir berkali-kali, sering komen, sering bertanya, sering menjawab, Bapak ada subjektivitas nilai dari Bapak. Hak veto Bapak keluarkan nantinya. Tapi jangan minta hak veto aja. Kalian harus banyak membaca dan dengarkan. Kalau bisa nanti semua YouTube Bapak coba kalian buka-buka, kalian tonton, ya. Banyak ceramah-ceramah yang mungkin bisa menjadi menjadi acuan sedikit lah bagi kalian untuk lebih kalau bisa mengikuti, ya. Ya nggak bisa yang buruk, nggak usah lah Pak. Ceramah Bapak kurang bagus, kami nggak mau ngikutin Bapak, ya sudah nggak apa-apa, ya. Intinya balighu anni walau ayat, sampaikan walaupun satu ayat yang kita tahu, sampaikan walaupun sedikit. Jadi jangan kita menunggu banyak dulu baru kita sampaikan. Ya demikian mungkin mata kuliah dari retorika dakwah ini. Semoga nanti tadi yang Bapak katakan teknik-teknik dari retorika dakwah ini berkenan dengan kalian dan kalian anuti nantinya, dan kalian terapkan di ceramah-ceramah kalian, kehidupan kalian dalam berceramah, dan semoga juga kiranya ini menjadi pelajaran yang kita harus dukung, ya, online ini, karena mau tidak mau ya kita tidak bisa keluar, ya, walaupun kita tidak di lockdown, tidak diisolasi, tapi kita tidak bisa keluar kalau tidak terpaksa untuk mencari makanan. Bapak itu di rumah terus juga ini, paling cari makanan saja yang Bapak keluar, selebihnya Bapak tidur di rumah ini ujung-ujungnya. Demikian, terima kasih. Semoga kalian semua, ya, kelas IT ilmu tafsir Quran lah, ya, diberikan berkah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan semoga kita sudah dekat di bulan Ramadan, kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, agar kiranya kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di bulan yang penuh berkah, penuh rahmat, penuh itqum minan nar, dan ampunan, maghfirah, dan itqum minan nar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.